Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian sekada yang telah saya buat di sini. Rangkaian yang saya buat judulnya adalah kontrol reaktor nuklir. Pada rangkaian ini terdapat beberapa fungsi ya. Yang pertama ada reaktor, ini merupakan reaktor nuklirnya. Dalam reaktor ini ada control rod. Ntar saya jalankan aja biar lebih jelas. Oke, online simulation. Nah, di sini kan ada control rod. Belum di on. Ini control rod. Ini buat kontrol yang merah-merah di tengah. Ini sebenarnya bukan merah, yang di pinggir biru, cuman mungkin error gitu. Terus ini ada steam turbine, ini ada generator, ini ada gardu distribusi. Dalam generator ini ada output berupa tegangan yang dihasilkan. Di sini outputnya saya memakai makro gitu. Ini makro, nih fungsi makro. Nanti akan saya lihatkan di akhir. Kemudian ini juga ada suhu reaktornya. Jadi kalau misal kita melihat suhunya bisa di sini. Kemudian ini adalah level airnya. Langsung saja kita jalankan. Ini kita naikkan, nanti dia akan naik gitu. Terus ininya juga akan naik. Ininya nih level airnya ini naik nanti, ini statusnya. Ini adalah suhunya. Ini lupa saya menambahkan teksnya udah nambahin cuman di belakang gitu. Terus ini indikasi status sistemnya, apakah normal, apakah terlalu panas, atau apakah terlalu dingin. Terus ini ada ini lupa, ini ada coolernya. Jadi cooler ini nanti bisa dikontrol di sini. Tuh, nanti outputnya berubah kalau misal diubah. Sini ada pump. Ini buat matiin matiin ininya, HMI-nya. Jadi untuk bagian-bagiannya ya. Terus berikutnya untuk program PLC-nya gitu. Nanti ini akan jelaskan simulasinya. Ini adalah program PLC-nya. Jadi pada program ini terdapat program. Dari program ini saya kasih indikator on buat fungsi indikator on. Terus ada sistem run. Jadi ketika sistem berjalan dia akan masuk ke interlock ini. Interlock ini buat menguji keadaan dari PLC-nya sendiri. Terus di sini dia akan membaca gitu, apakah kondisinya low, apakah kondisinya high, atau apakah kondisinya normal gitu. Ini low normal, ini high, dan ini low. Itu sih programnya. Di saya kan kondisinya normal, jadi ini kuning gitu. Kita lihat di HMI-nya, ini kan normal nih, jadi ini kuning. Terus kalau misal kita naikkan gitu, ini suhunya naikkan, terus ini turun, maka dia akan berada di kondisi terlalu panas. Mana sih nggak nyala? Tuh, dia berada di kondisi terlalu panas. Ini sebenarnya nyala, cuman sepertinya agak error gitu programnya. Nanti saya benerin lagi. Berhubung waktunya lumayan cepat gitu. Jadi ini kan nyala saat kondisi high gitu. Tuh kan, ini nanti alarm panasnya akan menyala gitu. Dalam waktu 10 detik gitu. Sistem ini akan otomatis mati. Sebentar. Terus kalau misalnya ini kita set reaksi gitu. Reaksi ini merupakan
kontrol rodnya gitu, buat mengontrol rodnya. Dia akan pindah ke kondisi dingin. Kita lihat di PLC nya tuh, dia kondisi dingin atau kondisi low akan menyala. Terus dalam waktu 10 detik dia akan menonaktifkan sistemnya. Tuh, jadi sistemnya udah mati. Tadi udah 10 detik soalnya. Terus dia akan nyala lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Ini reaksi ini buat kontrol rod. Kontrol rod ini merupakan kalau nggak kecepatan reaksi nuklirnya gitu. Jadi kan dalam reaksi nuklir itu ada reaksi berantai gitu. Jadi dengan cara mendekatkan bahan bakar dengan kontrol rod yang hitam-hitam sama putih-putih ini, dia akan semakin cepat itu reaksinya. Dengan kalau ke atasin dia makin dekat, jadi makin nempel, makin cepat reaksinya. Terus untuk pump, ini kecepatan pumpnya, jadi makin cepat dia makin tinggi ininya, pumpnya makin cepat alirannya. Kan normal, ini level airnya. Terus makin tinggi coolernya juga, dia akan makin dapat banyak outputnya, itu kan nambah outputnya. Ini ditinggiin, dia nambah lagi nanti outputnya. Ini agak lama soalnya ini sih, itu kan nambah di OPC-nya. Ini saya set lumayan lama detiknya gitu. Ini juga untuk OPC-nya sama, nanti akan mengikuti dari HMI dan PLC-nya. Ini di OPC servernya ini soalnya lumayan lama, 1 detik lah kurang lebih. Terus juga laptopnya ini laptop kentang, jadi sering error gitu. Oh, ini udah licensing, jadi pantas agak error programnya. Udah habis ininya, kan 2 jam maksimal, jadi ini udah nggak bisa dikoneksiin lagi soalnya udah 2 jam. Ya kurang lebih seperti itu sih program yang saya buat. Mungkin tambahan penjelasannya adalah pada project yang saya buat ini, saya itu menambahkan makro gitu. Nah, ada 4 makro yang saya tambahkan. Mari kita lihat. Di sini adalah makro output. Makro output ini fungsinya buat dari ini kerekam gak sih? Oh ya, rekam. Nah, makro output ini fungsinya buat mengelola output gitu. Output di sini ini yang ini ya. Bentar. Ini yang numeric display yang ini nih. Nanti dia akan tampil. Untuk fungsinya sendiri itu output. Jadi A ini merupakan ini bahan bakarnya atau reaksi berantainya, ini A. Terus B dan C berturut-turut ini merupakan pump sama coolernya. Jadi dalam pemrogramannya itu saya set saya set buat di ini power. Jadi powernya itu sama dengan bahan bakar dikali 0,5 ditambah 0,7 dikali B itu pumpnya, terus ditambah 0,3 dikali C itu untuk coolernya, dikali 0,35 terus dikali 20. Nanti hasilnya akan seperti pada input. Ini untuk rumus outputnya pada makro 1. Kemudian pada makro 2 untuk suhunya juga sama, ini get data. Terus ini dari output tadi itu dikali dengan 2, itu untuk outputnya. Dari output ini ya, nih nilai numerik ini nih, nanti dikali 2 terus ditampilin ke suhu ini, suhu reaktor. Terus berikutnya adalah water. Untuk water sendiri
saya menggunakan rumus TT/4T ini didapat dari data nilai power. Jadi nilai power ini nih nanti dibagi 4. Jadi ini kan maksimalnya 400 dibagi 4 jadi 100. Nanti nampilin level airnya persen gitu, seperti itu sih. Terus ada pengkondisian. Nah, pengkondisian ini fungsinya buat kalau misal kalau misal reaktornya terlalu panas gitu. Ini reaktor nih. Reaktor di sini terlalu panas, suhunya dia akan mati secara otomatis. Begitu juga jika dia terlalu dingin, dia akan mati otomatis dengan menampilkan indikator di sini. Untuk codingan makronya seperti ini. Mana sih? Bentar saya close dulu. Nah, ini kan masuk ke pengkondisian. Di ini inisialisasi variabel, di sini ada VWXYZ. Terus berapa tipenya, ada integer dan juga boolean. Ini saya pertama dapatkan get data dari bahan bakar, kemudian get data dari pump dan get data dari cooler. Terus jika misal kondisi pertama itu jika si bahan bakarnya lebih besar dari sama dengan 18, terus dilogikkan n dengan nilai dari ini cooler dengan pumpnya, maka dia yang mana kurang dari 18, yang mana dia akan menghasilkan output true pada y ini merupakan si ini mana sih y. Oh, ini isi builder. Maaf udah malam, gak fokus. Ya, ini merupakan ini alarm low, makanya y. Mana berarti? Nih y. True. Oh, di set data ya. Y. OPC client high ini yang tinggi. Oh, ini yang tingginya. Terus ini pengkondisian yang rendah. Kalau yang rendah dia akan mengaktifkan alarm rendah. Terus ini yang normal akan melakukan alarm normal. Seperti itu untuk codingan makronya. Berikutnya adalah konfigurasi dari MQTT-nya. Di sini berhubung internet saya error dan bentar lagi mau dikumpulin, jadi mungkin kelanjutan video ini akan ditampilkan di deskripsi. Nah, ini adalah settingannya. Kemudian kita okeakan. Nah, seperti ini nih. Nanti kita tambahkan new perintah gitu. Oh, ini di setting, sorry salah. Ini untuk settingannya itu. Untuk cloud service-nya normal, untuk protokolnya 3.1, terus untuk domain name-nya ini MQTT, menggunakan MQTT dashboard ya, pakai Highwell itulah. Nanti setting aja seperti ini. Ini berhubung koneksinya lagi error, terus bentar lagi dikumpulin tugasnya, jadi saya sepertinya kurang bisa menampilkan. Sekarang nanti mungkin ada di deskripsi video part 2-nya. Ini untuk usage time seperti ini, lalu kita klik OK. Terus kalau misal mau nambah topik, kita klik new gitu. Terus ini topiknya apa, usahakan topik ini serandom mungkin. Terus addressnya ikutin pakai auto mode. Terus ini centang yang value trigger base, lalu klik OK. Oh, ini salah. Ini untuk pengalamatannya. Jadi nanti kita kasih alamat buat
kontrol inputnya. Jadi misalkan ini kan saya dari basic UI client gitu. Terus masukin apa yang mau dikontrol, tag apa yang mau dikontrol dari MQTT. Misalkan kita set bit on gitu. Mana sih set bit on? Ini aja lah, asal yang boolean. Kita oke. Dan langsung aja oke. Dan nanti saat kita on gitu, dia akan jalan. Jadi tinggal dari server MQTT-nya di browser ya servernya tuh. Langsung aja kirim pesan apa gitu. Nanti dia akan otomatis mengelola perintah dari perintah yang kita tadi addresskan. Ya seperti itu kurang lebihnya presentasi simulasi HMI yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.